Halo para penonton setia, jumpa lagi bersama Sela Official yang akan memberikan kabar terbaru dan teraktual seputar pasangan selebritis Fujianti Utami dan Tarik Halilintar. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa subscribe channel ini dan aktifkan tombol loncengnya. Baru berusia 18 tahun, Fujianti Utami berhasil menjadi wanita termuda yang terpilih sebagai Spotify Equal Artist Indonesia. Dengan begitu, wajah Fuji terpampang di billboard New York's Times Square, sebagai representasi Indonesia. Selain itu, karya Fuji juga akan ditambahkan ke daftar putar unggulan Global Equal, bersama dengan beberapa artis wanita luar biasa di seluruh dunia. Untuk diketahui, kampanye Equal dari Spotify ini lahir untuk mendorong kesetaraan bagi perempuan di industri hiburan khususnya perfilman. Untuk mencapai tujuan dari kampanye itu, Spotify pun membuat playlist Equal lokal yang ada di 35 negara dan menjangkau lebih dari 50 negara. Selain itu, ada pula Equal Artist of the Month yang memilih satu artis di setiap negara untuk menjadi sampul dari playlist lokal di negaranya masing-masing. Artis Equal pilihan setiap bulan akan mendapatkan promosi dari platform streaming asal Swedia tersebut dengan harapan dapat mendorong pertumbuhan penonton dari dalam dan luar negeri. Dan, untuk bulan ini, nama Fuji terpilih karena menurut Spotify, Fuji memiliki semangat dalam menginspirasi para wanita dengan berbagai macam prestasi yang diraihnya. Sejalan dengan kampanye dari Equal yang ingin menghidupkan karya dari film inspiratif para wanita, tidak hanya di Indonesia, tapi juga Asia hingga dunia. Senang sekali bahwa di industri hiburan, wanita dan pria jelas semakin menjunjung kesetaraan. Di berbagai kesempatan para wanita semakin mendapat tempat. Terima kasih untuk Spotify yang memberikan kesempatan khusus bagi artis perempuan melalui program Equal yang mengedepankan semangat kesetaraan dan membawa artis-artis perempuan dari berbagai belahan dunia semakin terwakili di ranah film global. Terus semangat berkarya untuk para aktris dan aktor wanita tanah air, maju terus perfilman Indonesia. Demikian pandangan dari Fuji mengenai kampanye Spotify Equal ini. Sebagai pendatang yang belum lama di industri hiburan tanah air, adik mendiang Bibi Ardiansyah ini sudah menorehkan banyak karya dan prestasi yang patut diacungi 2 jempol ke atas. Dikenal sebagai selebriti anyar yang cukup sibuk di dunia entertainment, Fuji menyempatkan diri menemui teman lamanya di SMA. Secara terang-terangan, teman-temannya menyebut bahwa Fuji telah berubah dibanding ketika SMA dulu. Jujur serius berubah, kata Susi dan Anjani bersamaan. Mendengar hal itu, Fuji spontan terkejut lantaran dianggap berubah oleh teman-temannya. Hah? Apanya? Ucap Fuji. Menurut teman-temannya, perubahan sikap Fuji setelah mendulang popularitas bukan mengarah ke sisi buruk. Enggak, lu berubah. Tapi, berubah yang lebih baik. Dari dulu tuh lu udah loyal, baik banget. Sekarang udah kayak gini, terkenal, tapi enggak sombong, tutur Susi. Cuplikan pertemuan Fuji dan teman-teman semuanya ini viral di media sosial dengan atensi sebanyak 155.000 jumlah tayangan. Alhamdulillah Uti gak pernah sombong, tulis akun TikTok @tofu_kota_bekasi_new, dikutip pada Jumat, tanggal 16 September tahun 2022. Perihal itu, sejumlah netizen mengaku tidak kaget dengan perubahan Fuji pasca terkenal. Enggak kaget sih kalau dari dulu begitu, tulis seorang netizen. Berarti memang dari dulu Uti anak baik, ujar netizen lain. Tetap tawadu Uti, ucap netizen yang lainnya. Fuji juga mengaku pernah naik motor ke sekolah saat dirinya belum memiliki SIM. Saat itu,
Sebenarnya ada murid lain yang tidak memiliki SIM juga naik motor ke sekolah. Biasanya, mereka akan memarkirkan motor di beberapa warung yang jaraknya cukup jauh dari sekolah. Namun, suatu ketika Fuji terlambat hingga dirinya terpaksa parkir di depan sekolah. Jadi di sekolah gue kalau bawa kendaraan harus punya SIM. Terus kita yang mau bawa motor tuh bandel gitu kan, markirnya tuh di beberapa warung lah, nggak boleh di area sekolah, terang Anjani, teman sekolah Fuji. Aku bawa motor, dia bawa motor, ada parkiran tapi agak jauh, ungkap Fuji. Saat itu, Fuji belum memiliki SIM dan sudah terlambat. Iya, kalau bagian yang tidak punya SIM, kalau punya SIM itu boleh parkir di sekolah. Si Fuji itu kan nggak punya SIM, tapi dia telat, guys. Akhirnya dia terpaksa naruh motornya di depan sekolah, jelas Anjani. Kemudian plat motor Fuji diumumkan di speaker sekolah, dan hal itu membuatnya panik. Terus pas kita pengen makan siang, itu disebutin plat nomor dia, sambung Anjani. Di speaker sekolah yang toanya gede banget, perhatian-perhatian, untuk yang memiliki kendaraan dengan plat bla bla bla. Plat gua tuh, Scoopy biru, wah jantung aku rasanya kayak mau copot, ucap Fuji. Hal lain yang dikhawatirkan Fuji adalah dirinya sudah cukup banyak memiliki poin di sekolah. Tak hanya itu, Fuji juga takut dimarahi oleh ibunya. Masalahnya poin aku waktu itu agak-agak lumayan. Nggak bakal di drop out, cuman bakal dipanggil orang tua. Tapi nanti mama tahu, kamu tuh ya, suka datang telat. Mama kan nggak tahu kalau aku suka datang telat dulu, jelasnya. Akhirnya, Fuji dan Anjani memutuskan untuk kabur dan tak datang ke ruang kepala sekolah untuk mengakui kepemilikan motor. Kita nggak salat, kita nggak datang ke Capsek, ucap Anjani. Fuji takut dirinya ditanya oleh guru saat bertemu dan memutuskan untuk menghindar. Bukan aku kabur dari salat, karena kalau misalnya kita salat, entar ada guru juga lagi salat. Entar aku bakal dipanggil, kamu sini, motor kamu, aku takut, ujar Fuji. Iya, jadi kita benar-benar ngehindarin banget dari guru, sambung Anjani. Mereka kemudian bersembunyi di kelas Anjani. Akhirnya kita ngumpet di kelas gua, dilindungin sama teman-teman yang lagi nggak salat. Kita di bawah meja, itu benar-benar ngumpet banget, ungkap Anjani.